Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanir rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Sahabat kisah ceramah yang dirahmati Allah, alhamdulillah berjumpa kembali dengan kami channel kisah ceramah yang tentu saja kita awali dengan sebuah ungkapan syukur yang tak terhingga yang kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah dengan penuh kasih sayangnya memberikan kita waktu, memberikan kita kondisi sehat ya, sehingga bisa sama-sama tafakur, merenung dan memikirkan kekuasaan Allah untuk senantiasa bisa dekat dengannya, selalu dan selalu dekat dengannya insyaallah. Sahabat, dalam hidup ini memang tidak pernah hidup ini tanpa masalah, karena memang karakter dari hidup itu adalah masalah ya. Seperti halnya yang disampaikan atau yang Allah firmankan dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Balad, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia ini penuh dengan susah payah, atau dalam keadaan susah payah ya. Bukan susah payahnya yang menciptakan manusia, tetapi manusia itu diciptakan untuk dalam kondisi susah payah, artinya penuh dengan ujian dan masalah. Masalah bisa berbentuk dalam setidaknya ada 4 yang utama yang sering terjadi atau sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, masalah bisa datang dari keluarga, kemudian masalah juga bisa berupa harta, masalah juga bisa berupa kesehatan, kemudian pekerjaan dan lain sebagainya. Jadi kalau seseorang tidak menghadapi ujian atau masalah atau persoalan di keluarga, bisa saja dia akan menghadapi atau kita akan menghadapi persoalan atau ujian dari pekerjaan misalnya. Kalau tidak dengan keluarga dan pekerjaan, mungkin dengan harta ujian itu akan datang. Nah, jika masalah itu tidak datang atau ujian itu tidak datang kepada kita dari keluarga, dari kesehatan, dari pekerjaan, mungkin akan datang melalui ujian dari segi harta. Dan jika tidak dari keempatnya, ada lagi yang lainnya ya, dalam bentuk yang lain. Karena itu tadi ya, bahwa dunia ini karakternya atau hidup ini karakternya itu adalah ujian. Jadi kita diciptakan Allah dan kemudian kita mengaku beriman, maka siap-siap kita akan diuji dalam berbagai bentuk. Tentu tidak perlu risau karena ujian itu sudah diukur oleh Allah dengan sangat-sangat sempurna, sesuai dengan apa yang disampaikan Allah melalui firman-Nya pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 286 ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya bahwa Allah tidak akan membebani seseorang ini, atau Allah tidak akan membebani hambanya ya di luar batas kemampuannya. Demikian di Al-Baqarah 286. Artinya kita tidak perlu risau karena Allah sudah mengukur dengan sangat akurat bahwa hambanya akan bisa menyelesaikan masalahnya atau ujiannya ini. Masalahnya sebetulnya ada di kita sendiri, apakah kita mampu menyingkap solusinya ataupun tidak ya. Tentu tidak semua orang ya bisa menyingkap solusinya. Bagaimana supaya kita bisa menjadi orang yang terpilih ya untuk dapat menyingkap solusi dari masalah yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Nah, kita kembali bahwa tidak perlu risau dengan ujian, dengan masalah, karena dia akan pasti datang. Dan yang menjadi persoalan kita sebenarnya bukan masalah itu sendiri atau persoalan itu sendiri. Persoalan yang tadi kita sebut bisa dari keluarga, dari harta, dari pekerjaan, dari kesehatan, bahkan lebih spesifik mungkin persoalan rumah tangga, persoalan suami, istri, dan lain sebagainya, anak ya.
bukan permasalahan yang menjadi persoalan kita, atau persoalan itu bukanlah masalah bagi kita. Yang menjadi masalah adalah bagaimana sikap kita menghadapi persoalan atau masalah atau ujian hidup ini. Ya, itu yang menjadi titik fokus kita. Ya, karena sama sekali masalah itu tidak bahaya, ujian itu tidak bahaya, persoalan itu tidak bahaya. Yang bahaya adalah sikap kita dalam menghadapi masalah tersebut. Ya, apakah kita tetap sabar atau sebaliknya? Artinya bahwa bagaimana supaya kita bisa menyingkap solusinya atau menjadi golongan orang-orang yang ditimpa ujian, persoalan atau masalah yang dapat menyingkap solusinya adalah dengan sabar. Memang sungguh orang mukmin itu ya sangat luar biasa. Mukmin artinya hamba yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dua sikap yang dimiliki oleh mukmin sejati. Yang pertama adalah ketika dia dikenai kesempitan, maka dia akan sabar. Dan ketika dia kenai kelapangan, maka tidak lain yang dia lakukan kecuali bersyukur. Itu dua sikap mukmin sejati yang luar biasa ya. Nah, kembali kepada yang tadi bahwa masalah atau persoalan atau ujian hidup ini yang merupakan karakter dari dunia ini tidak bisa kita hindari. Masalah itu tidak mungkin kita bisa hindari, ya. Dan kita harus ingat bahwa masalah yang sebenarnya bukan pada persoalannya, bukan pada ujiannya, ya, bukan tadi pada masalah keluarga, kesehatan, harta, pekerjaan dan lain sebagainya, tetapi adalah terletak pada bagaimana sikap kita menyikapi atau menghadapi masalah tersebut. Ya, salah satu kuncinya adalah bersabar. Dan masalah adalah sebuah karunia dari Allah agar kita tetap bisa dekat dengan Allah. Jadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah salah satunya adalah dengan masalah. Sering sekali kita memandang kalau masalah ini adalah beban. Padahal sebenarnya masalah itu adalah sebuah anugerah dari Allah sebagai sarana kita untuk terus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dengan masalah ya kita dibuat supaya terus dekat dengan Allah. Seperti dalam salah satu doa ya yang bersumber dari hadis ya derajatnya hasan kalau tidak salah. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullah wa la taqilni ila nafsi tarfat ainin abada. Hal yang tersirat dalam doa tersebut bahwa kita terus harus memohon pertolongan kepada Allah akan masalah yang sedang kita hadapi dan jangan biarkan kita menyelesaikannya walaupun hanya sekejap mata. Demikian dalam doa tersebut. Artinya kita harus serahkan semuanya kepada Allah karena masalah datangnya dari Allah dan hanya Allah lah yang dapat menyelesaikan masalah itu. Jadi jangan risau, maka dekatkanlah kita kepada Allah agar masalah kita bisa selesai. Dan ingat bahwa masalah adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang beriman agar selalu memohon dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat kita dengan Allah, maka Allah akan semakin sayang kepada kita. Berbeda dengan makhluk ya, semakin banyak meminta tolong dan lain sebagainya, mungkin malah sebaliknya tidak suka kepada kita. Tetapi berbeda dengan Allah. Allah itu akan sangat sayang kepada kita jika kita terus memohon pertolongan kepadanya dan senantiasa terus kembali atau mengembalikan solusinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang menciptakan masalah dan Allah pula lah yang menyelesaikan masalah tersebut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya kita berlindung, kita mohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi kesimpulannya,
kita akan tenang batin ini ketika menghadapi masalah, selalu melibatkan Allah dan selalu memohon pertolongan kepada Allah. Kita tidak punya daya upaya apa-apa kecuali Allah lah yang menggerakkan kita untuk bisa menyelesaikan setiap problematika hidup, setiap masalah dan setiap persoalan hidup yang kita hadapi. La haula wala quwwata illa billah. Sesungguhnya kita tidak punya daya apa-apa kecuali Allah lah yang dapat menyelesaikan masalah kita. Jadi, jika punya masalah, maka kembalikan saja kepada Allah. Sibukkan diri dengan terus memperbaiki ibadah, kemudian memelihara keikhlasan dalam hati kita, memaksimalkan ikhtiar, kemudian terus tobat tanpa henti. Jadi kuncinya salah satunya atau salah empatnya itu ya, kunci keluar dari masalah atau kunci agar Allah menolong kita untuk menyelesaikan masalah. Yang pertama tadi, kita harus senantiasa serius dalam ibadah. Hati juga harus ikhlas, kemudian ikhtiarnya juga harus terus-menerus serius. Dan jangan lupa yang terpenting adalah taubat setiap saat kepada Allah, mengembalikan bahwa memang kita ini adalah manusia atau kita adalah hamba yang penuh dengan dosa, sehingga pasti kita harus mentobati seluruh kesalahan dan dosa kita selama ini. Jadi hal-hal yang harus kita lakukan untuk bisa ditolong oleh Allah sehingga kita dapat keluar dari masalah. Yang pertama, kita harus beribadah dengan sangat-sangat serius atau mengintensifkan ibadah, baik wajib maupun sunnah. Kemudian hati juga harus ikhlas, ikhtiarnya juga harus maksimal, ya, serius, maksimal, mengoptimalkan diri ya untuk bisa keluar dari masalah tersebut dengan berikhtiar. Lalu kemudian jangan lupa kita harus terus melakukan pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah meridhai kita untuk keluar dari masalah tersebut. Demikian sahabat kisah ceramah, semoga kupasan singkat yang kami sampaikan ada manfaatnya walaupun disampaikan dalam format yang sangat sederhana ini. Intinya kita akan tenang batin ini ketika kita dihimpit oleh masalah. Kalau kita kembalikan semuanya kepada Allah dan mengambil sikap-sikap yang 4 tadi ya, hidup harus lurus, hati harus ikhlas, ibadah juga harus bagus, kemudian ikhtiarnya juga harus bagus, maksimal. Lalu kemudian yang terakhir, kita harus melakukan pertaubatan dan memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita selama ini. Demikian, semoga ini akan menjadi tazkirah terutama atau terkhusus bagi kami di kisah ceramah, terkhusus, dan mudah-mudahan juga ada manfaatnya bagi sahabat sekalian. Demikian, mohon maaf sekali lagi atas kekurangannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.